Misalkan itu dalam konteks, pemahaman Akang, tapi kalau misalkan dalam, konteks pemahaman bahwa betul-betul bahwa konteksnya bahwa Bandung Barat itu harus diganti namanya bukan lagi Bandung Barat, menurut Akang gimana? Gini, pergantian nama itu apa jaminannya Mmm, Bandung Barat akan menjadi baik? oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Temu Tokoh, kita podcast pada sore hari ini. Dan alhamdulillah ada salah satu tokoh pemekaran Kabupaten Bandung Barat yang hari ini bisa kita jumpai. Dan ini sangat menarik ya untuk kita kupas tuntas pada sore hari ini adalah berbicara terkait dengan statement yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat ya pada acara momentum Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat, di mana statement Gubernur itu adalah Bandung Barat harus ganti nama ketika ingin lebih banyak perubahan, kira-kira begitu. Dan kita akan meng-cross check ya bagaimana tanggapan dari salah satu tokoh pemekaran Kabupaten Bandung Barat, Kang Asep Ado. Nah, Lujeng Sumping Kang, kumaha sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, hari ini Kang, teman-teman mungkin perlu sebuah referensi, mereview ulang terkait dengan historis Bandung Barat, di mana pada acara HUT KBB kemarin ada statement daripada Gubernur Jawa Barat bahwa Kabupaten Bandung Barat itu harus ganti nama, kira-kira gitu. Mungkin tanggapan Akang atau statement Akang terkait dengan pergantian nama Kabupaten Bandung Barat ini adalah merupakan sebuah keharusan atau memang menurut Akang tidak penting, tapi itu tidak substansi, kira-kira gitu. Gimana tanggapan Akang sebetulnya? Begini, pada saat paripurna ulang tahun Kabupaten Bandung Barat, Hmm. ada sambutan Kang Dedi, Bandung Barat perlu rebranding. Hmm. Diartikan itu harus ganti nama. Hmm. Saya tidak akan masuk ke wilayah setuju atau tidak setuju, Hmm. karena itu menurut saya menghabiskan energi. Hmm. Nah, dan Kang Dedi waktu itu berstatement bahwa kalau dilihat dari Cikalong, Hmm. dari Cipatat, itu bukan barat, timur. Hmm. Kalau dilihat dari selatan, dari utara, dari Lembang, itu selatan. Kalau dilihat dari sisi mata angin hari ini, ya betul. Tidak barat. Kalau melihatnya seperti apa yang dikatakan oleh Kang Dedi. Tapi pada saat hari H, langkah awal perjuangan membentuk Kabupaten Bandung Barat, kita melihatnya dari titik Soreang. Ya, titik induk pemekaran Kabupaten Induk Bandung. pemekaran Kabupaten Bandung, Ya. seluruhnya bisa disebut barat. Kalau dari arah Soreang itu. Namun saya melihat arti yang diucapkan oleh Kang Dedi rebranding KBB tidak mengartikan harus ganti nama. Kang Dedi saya yakin tahu situasi Kabupaten Bandung Barat seperti apa, kejadiannya seperti apa. Saya meyakini Kang Dedi tahu karena banyak rekannya banyak bertanya tentang pengetahuan Kabupaten Bandung Barat. Kalau saya mengartikan bahwa Bandung Barat harus mereview birokrasinya. Birokrasinya di KBB jangan hanya bekerja atau ngejar jabatan, bergengsi di KBB, tapi harus berbakti. Kalau terus-terusan seperti hari ini, ya akhirnya statement seperti Kang Dedi itu, kalau saya mengartikan itu tamparan yang keras terhadap pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Artinya harus ada pemikiran yang lebih dalam secara kebatinan. Oke, jadi begini mungkin ya. Jadi penafsiran Akang justru berbeda seperti yang di branding hari ini. Berbeda kan, kalau gitu saya. Ya. Artinya bahwa bahasa Gubernur Jawa Barat itu adalah merupakan sebuah simbol atau siloka bahwa Bandung Barat ini harus mengganti sebuah mindset. Betul, Begitu betul, kan? betul, Nah, betul. Jadi pola pikir birokrasi di Bandung Barat itu harus diganti. Betul. Tidak seperti yang dulu-dulu lagi. Tinggalkan itu. Sudah berbeda zaman kira-kira. Iya. Yang mungkin dulu adalah bagaimana kita bekerja secara manual, mungkin hari ini sudah digeser menjadi digital. Betul. Itu kan cara mindset berpikir. Betul. Artinya pemahaman Akang selaku tokoh pemekaran ini bahwa mengambil
makna itu adalah bagaimana hari ini bangkit dengan nuansa yang berbeda. Betul, Yang di situ betul. diartikan bahwa Bandung Barat ganti nama kan Betul, kira-kira gitu. betul. Tapi misalkan itu dalam konteks pemahaman Akang. Tapi kalau misalkan dalam konteks pemahaman bahwa betul-betul bahwa konteksnya bahwa Bandung Barat itu harus diganti namanya bukan lagi Bandung Barat, menurut Akang gimana? Gini, pergantian nama itu apa jaminannya Hmm, Bandung Barat akan menjadi baik? hmm, Dan ganti nama itu perlu anggaran yang besar. hmm, Sedangkan kondisi Kabupaten Bandung Barat hmm, hari ini masih terseok-seok. hmm. Lebih baik anggaran itu dipakai yang lebih bermakna, yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke. Itu. Dan saya sama sekali tidak mengartikan itu ke Kang Oke. Deddy karena saya lihat saya pengagum Kang Deddy, Hmm, penonton Kang Deddy. hmm. Justru Kang Deddy itu sangat menghargai karuhun lah, anggapnya Hmm. sejarah-sejarah karuhun. Dia berpatokan di situ. Tapi statement itu mencederai nilai-nilai perjuangan pemekaran nggak? Saya tidak sensitif tentang itu Oke, tidak sensitif. karena saya meyakini itu tidak akan terjadi. Oke, menurut Akang kan gini, itu kan akan memakan anggaran yang begitu besar manakala terjadi perubahan nama. Betul kan? Betul. Itu kan anggaran yang besar adalah ketika nanti harus mengalokasikan di dalam proses pengadministrasian. Kan itu salah satu mungkin ya. Kemudian yang kedua, memang sampai dengan hari ini esensinya apa? Kan gitu menurut Akang kan? Betul. Esensi perubahan nama itu apa? Nah, apabila nanti berdasarkan sebuah kajian, ternyata bahwa ini sangat sangat relevan kira-kira ketika Bandung Barat diganti, kira-kira begitu. Mungkin Akang bisa setuju ketika memang berbicara bahwa hari ini berdasarkan kajian akademik ternyata Bandung Barat harus ganti nama. Saya tidak akan masuk ke wilayah setuju dan tidak setuju. Oke. Justru saya berharap kepada birokrat mengartikan statement Kang Deddy ini tamparan keras. Hmm. Sampai sebegitunya mengkritik KBB dengan bahasa siloka. Bahwa KBB harus diganti nama, gitulah kurang lebih. Oke. Justru itu kritik yang keras kalau menurut saya. Berbeda dengan ke wilayah lain. Kan Kang Deddy hadir ke ulang tahun satu kabupaten atau kota, tidak hanya ke Kabupaten Bandung Barat. Betul. Dia datang ke Soreang, saya nonton. Ya. Dia datang ke Cimahi, saya nonton, memperhatikan. Sukabumi kemarin ya. Ke Sukabumi. Tidak sepedas ini sambutannya. Justru ini harus diwaspadai. Ada apa ini di Kabupaten Bandung Barat? Jadi Akang mempertegas bahwa hari ini publik menangkapnya bahwa oke, Bandung Barat ganti nama nih, kira-kira seolah-olah seperti mengganti nampak sebuah produk atau mengganti sebuah kemasan, kira-kira bukan ke situ arahnya ya. Saya tidak melihat itu, justru birokrat KBB hari ini harus berubah sikap. Sensitif itu KBB ketika menangkap sesuatu. Artinya ketika birokrat berbuat yang kurang terpuji, katakanlah korupsi, semarah itu masyarakat KBB, bisingnya akan luar biasa. Ganti nama pun sampai luar biasa seperti itu. Apalagi kalau melakukan korupsi. Jadi saya mengingatkannya seperti itu. Mengartikannya Kang Deddy, hentikanlah korupsi di KBB. Saya ngilu ningali gitu. Jadi kalau saya mengartikan Kang Deddy itu nyantai ke masyarakat KBB itu. Saya sampaikan ke Kang Deddy, mudah-mudahan nonton podcast ini. Sebaiknya kalau Kang Deddy ke Kabupaten Bandung Barat, tolong Kang Deddy kerjasama dengan KPK, kerjasama dengan Kejati untuk membenahi Kabupaten Bandung Barat. Tingkat korupsinya mudah-mudahan bisa menurun. Oke, gini, berarti kan arah pemikiran Akang bahwa hari ini Bandung Barat sedang tidak baik-baik saja kalau begitu. Bukan kata saya, kata banyak orang. Bahkan ada yang mengatakan KBB sedang sakit kanker stadium 4. Itu banyak kalau kita baca jejak digital. Dan itu tapi betul menurut Akang bahwa itu adalah masuk pada stadium 4. Yang bisa mengatakan itu APH. Kita hanya punya mata, hanya punya telinga, dan kita tidak bisa diberi kewenangan untuk menjustis itu. Tapi kita punya telinga, punya mata, bisa melihat, begitu. Oke, Kang. Jadi itulah pemahaman terkait dengan pergantian nama di Kabupaten Bandung Barat dari sisi ABCD-nya kira-kira begitu. Nah, namun nanti misalnya di kemudian hari nanti menurut saya tadi kembali lagi bahwa ketika memang ini ada sebuah kajian komprehensif berbicara tentang pergantian nama, kira-kira walaupun hari ini Akang tidak menyampaikan bahwa tidak masuk pada ranah setuju ataupun tidak setuju. Ternyata berdasarkan sebuah kajian itu dianggap rasional dan masuk akal kira-kira. Mungkin nanti Akang punya pemikiran lain nggak?
Saya belum terpengaruh Belum dengan sampai ke arah situ belum ya? terpengaruh oleh sambutan Kang Deddy itu. Oke. Kenapa? Timnya belum ada, kajiannya belum ada. Kenapa saya terbawa-bawa itu? Oke. Saya bukan orang yang bisa terbawa opini. Oke, artinya begini, ketika memang Akang tetap bersikukuh bahwa hari ini bahwa statement Kang Deddy itu adalah berbicara tentang kondisi Mm-mm. hari ini Bandung Barat atau menyentil kondisi Bandung Barat hari ini. Nah, Artinya Kang Deddy paham dong tentang Bandung Barat. sangat paham saya yakin. Oke, bahwa di Bandung Barat ini sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja kan begitu, Nah, sehingga dia dengan cara halus mungkin menyampaikan statementnya seperti itu kan kira-kira ke sana. Oke Kang, kalau misalkan itu adalah berbicara tentang statement salah satu tokoh nih di Kabupaten Bandung Barat bahwa konteksnya bukan ke arah sana kira-kira gitu. Tapi nanti kita akan coba lakukan kajian-kajian ulang terkait dengan itu di Kabupaten Bandung Barat terkait dengan pergantian nama itu. Ternyata menurut Kang Ado itu adalah hanya sebuah siloka kan kira-kira begitu. Nah kemudian Kang begini, bahwa hari ini Bandung Barat dianggap kurang baik-baik saja. Contoh begini, menurut Akang bagaimana berbicara bahwa hari ini Bandung Barat dari mulai stunting, ya kan? Ini juga Bandung Barat memprihatinkan dong, kira-kira. itu sangat Nah, memprihatinkan. ini berbicara tentang stunting. Nah, kemudian juga berbicara tentang tingkat kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat. Apakah menurut kacamata Akang, menurut pandangan Akang bahwa kondisi itu betul-betul terjadi di Bandung Barat? Ini kan saya membaca media, beberapa media saya baca beberapa minggu yang lalu bahwa Kabupaten Bandung Barat masuk 5 besar tingkat kemiskinannya. Kemiskinan. Itu sebenarnya PR saya yang tidak bisa dilakukan. Ya. Harusnya kelompok-kelompok akademisi, kelompok intelektual yang punya keilmuan mengadakan kajian. Kenapa Bandung Barat masuk 5 besar daerah termiskin? Sedangkan tujuan terbentuknya Kabupaten Bandung Barat untuk mensejahterakan masyarakat pun begitu. Kalau saya tanpa kajian, menurut pribadi saya, kan otonomi itu artinya mengelola rumah tangganya sendiri. Coba di KBB hitung. Ya. Dari berapa ribu karyawan, PNS, berapa ratus TKK, APBD dipakai gaji itu. Gaji, tukin. Dibelanjakannya di wilayah lain. Iya. Coba ada kajian itu harusnya. Padahal dari belanja pegawai itu kan tinggi. Belanja pegawai itu tinggi. Iya. Ketika dibelanjakan dia di luar. Kan tidak di seputar ini, tidak di seputar di Kabupaten Bandung Barat. Dibelanjakannya di luar. Sehingga uang Kabupaten Bandung Barat beredar di luar. Seperti banyak di Cimahi, di mana tingkat TKK aja, kalau TKK sekarang jadi beban. Kalau kita berani, coba orang mana saja sih TKK itu udah aneh. Ini orang luar kebanyakannya. Coba ditelaah oleh buat ada kelompok muda, kelompok intelektual yang mau mengkaji itu. Ini bukan salah satu yang buat kemiskinan itu. Uang kita kabur keluar. Ruang Bandung Barat tapi diisi bukan orang Bandung Barat. Dari sejak berdiri sampai hari ini, jarang sekali orang Bandung Barat yang punya kebijakan, yang menjadi pejabat penentu. Hanya jadi PNS biasa saja. Itu salahnya hanya di mana 1-2. sih? Salahnya di mana itu? Jadi saya berharap ada bupati di suatu saat yang benar-benar mencintai Kabupaten Bandung Barat. Dulu zaman awal KBB jadi, tolong dongkrak putra daerah, baik golongannya maupun jabatannya. Karena kalau kualitas, kapasitas itu ada, tinggal ruangnya aja. Hanya mungkin tidak punya jaringan, tidak punya backing, tidak punya apa, sehingga tertinggallah putra daerah ini. Hanya sedikit putra daerah yang menjabat di KBB ini sebenarnya. Berarti itu ada peran serta pengaruh kekuasaan di dalam proses. Itu justru ada pengaruh kekuasaan. Jadi saya berharap suatu saat ada bupati yang terpilih benar-benar mencintai Kabupaten Bandung Barat secara utuh. Berarti kemarin itu ada sebuah kebijakan kekuasaan yang memang tidak terkontrol. Tidak terkontrol dan kurang pemahaman seperti itu. Sekarang lihat aja pekerjaan-pekerjaan. Siap apa pengusaha lokal yang dapat atau pengusaha luar tinggal telah aja. Ketika ada untung di luar juga dibelanjakannya. Uang KBB aja habis. Seperti itu. Kemarin Bandung Barat juga berbicara tentang bagaimana meminimalisir terkait dengan kemiskinan. Contoh adalah membuka lapangan pekerjaan. Nah, kemudian kemarin kan ada job fair di Bandung Barat terkait dengan bagaimana memberikan ruang itu. Menurut Akang gimana signifikannya sih? Dari dulu juga ada. Tidak pengaruh terhadap pengurangan pengangguran. Sejak KBB ada, job fair sering diadakan. Bukan hanya hari ini. Sering bekerja sama. Di Snaker dengan perusahaan-perusahaan sering kerjasama.
Tapi itu pengaruhnya tidak signifikan. Coba umumkan oleh Disnaker. Oke. Hasil job fire berapa yang Oke. diserap oleh Perusahaan. perusahaan-perusahaan Oke. yang membutuhkan. Oke. Itu jangan hanya seremonial saja, kan begitu. Oke. Harus terasa pengaruhnya, kan begitu. Oke. Dan itu juga tidak menjadi sebuah alat bagaimana meminimalisir terkait dengan kemiskinan di Bandung Barat. Solusi dari Akang terhadap pemerintah gimana? Uang Bandung Barat jangan kabur, keluar. Oke. Uang Bandung Barat semoga kedepannya berputarnya di Bandung Barat. Itu Hmm. yang membuat kemakmuran Hmm. wilayah Bandung Barat. Oke. Kalau uang Bandung Barat, pajak Bandung Barat dibelanjakannya di luar, ya miskin lah pasti kabupaten wilayah itu, kan begitu. Oke. Tapi terkait dengan ruang investasi di Bandung Barat, pandangan Akang gimana? Nah, Untuk bagaimana ini kan ini berbicara yang tentang kemiskinan. ini yang membuat JJ suaranya meledak di Pilkada 2024. Hmm. Harapannya itu JJ berani main investor ke KBB, JJ berani merapihkan, mengelola CSR yang rapi, jelas pemakaiannya. Betul. Karena jaringan Pak JJ ini luar biasa. Oke. Hubungan ke pemerintahan pusatnya. Saya berharap Pak JJ ini berani mendobrak, membawa sebanyak-banyaknya investor ke KBB untuk membangun wilayah Kabupaten Bandung Barat. Oke, berbicara tentang investor gini, berbicara tentang investor lahir atau misalkan datang ke Bandung Barat itu kan otomatis itu kan menghasilkan profit. Ya. Betul kan? Nah, hari ini kan begini, harus berbanding lurus antara berbicara tentang investor yang datang ke Bandung Barat dengan menggadaikan sebuah wilayah. Begini. Pandangan Akang gimana? Apakah Lembang mau digadaikan? Berbicara tentang sebuah keuntungan. Begini. Membangun apa dulu? Oke. Harus membangun yang membangkitkan ekonomi. Oke. Ingatkan satu poin aja. Cita-cita pemekaran itu salah satunya di wilayah Lembang atau Cisarua itu kita membuat pasar induk sayur. Itu salah satu cita-cita pemekaran. Oke. Kan tidak mungkin oleh APBD, ini oleh investor. Oke. Nah, ketika kita membangun sebuah pasar induk buat gudang yang layak untuk sayur, sehingga kita jualan sayur di tempat. Bandar-bandar sayur yang dari Jakarta yang datang ke Bandung. Jadi bukan orang Lembangnya yang bukan orang Lembang yang keluar di Bekasi kan sehingga harga dimainkan. Oke. Kalau tidak dijual layu, dijual pun pasti jadi murah. Tapi bandar yang dimainkan harga oleh kita, itu salah satunya. Oke. Itu banyak poin-poin yang belum dilaksanakan. Oke, kembali bahwa hari ini adalah merupakan sebuah komitmen penting daripada sebuah kebijakan. Berbicara tentang persoalan kemiskinan. Sepakat itu, Kang? Sepakat. Bahwa hari ini adalah tidak lepas dari sebuah intervensi kekuasaan untuk bagaimana mengentaskan sebuah kemiskinan gitu. Kemiskinan oleh pimpinan yang piawai, pimpinan yang bijak bisa diberantas. Saya sangat meyakini itu. Berapa keyakinan Akang terhadap pemerintahan JJ hari ini terkait dengan pengentasan kemiskinan? Saya sangat yakin asal JJ menggunakan jaringannya maksimal, JJ pakai konsultan pemerintahan yang piawai tanpa kepentingan pribadi di Bandung Barat, kepentingan masyarakat, Bandung Barat akan berbeda dengan yang sebelumnya. Oke, jadi ini kan berbicara tadi nyambung terkait dengan bagaimana ganti nama terkait dengan sebuah esensi daripada sebuah pertumbuhan atau perkembangan Kabupaten Bandung Barat. Yang hari ini dikritisi adalah berbicara tentang persoalan kemiskinan, kan begitu ya. Kan itu adalah sebuah kemiskinan itu akan berbasis sebuah data bahwa hari ini Bandung Barat masuk pada posisi yang kelima. Sejauh mana sih keyakinan Akang bahwa percaya terhadap sebuah angka-angka? Itu kan hasil statistik. Oke. Kita percaya kemana lagi? Oke. Kalau tidak melihat dari statistik. Oke. Itu kan data statistik, bukan opini. Oke. Bisa saja pesanan itu, Kang. Kamu pemerintahan Pemda harus protes dong. Harus protes. Harus protes, dan kalau dirasa itu tidak benar, saya menyarankan pemerintahan KBB protes dong. Jangan mau disebut lima besar miskin, daerah miskin. Jadi Akang masih percaya dengan data-data yang disajikan oleh pemerintah? Ya kita percaya tidak, seperti WTP aja. Ya oke, WTP gimana menurut Akang? Seperti WTP, ya kita harus percaya. Oke. Tidak percaya kan arogan nanti disebutnya. Walaupun kita punya mata, punya telinga, Bandung Barat, WTP, kita dipaksa untuk percaya pun begitu. Tapi kondisi objektifnya? Ya makanya itu. Nah itu kan akan hal lain. Oke. Nanti kan ada yang menjawab. Bukan berarti WTP tidak ada korupsi pun begitu, banyak lah. Kalau barisan angka itu kita percaya dan kemudian tidak sesuai dengan fakta yang ada, berarti sebuah kebohongan publik dong. Pemerintah yang harus protes, bukan kebijakan kita, bukan pembahasan kita. Kan gitu. Yang terpenting bahwa sebagai warga negara yang baik kita percaya dulu. Percaya aja dulu. Belum sesuai dengan sebuah kondisi objektif yang sesungguhnya kan kira-kira gitu. Oke, jadi itu adalah berbicara terkait dengan persoalan situasional Kabupaten Bandung Barat hari ini.
berbicara tentang pergantian nama dan kemudian kita hadapkan dengan sebuah kondisi yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, kan kira-kira seperti itu. Mungkin harapan terkait dengan Akang bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat terkait dengan pergantian nama dan kemudian bagaimana hari ini progres pemerintah di dalam pengentasan dan dalam hal-hal yang memang bersifat urgent, kira-kira begitu. Apa menurut Akang sebagai closing statement? Untuk mengatasi segera masalah-masalah yang ada di KBB, saya berharap ya komandonya ada di Bupati. Pak JJ segera berkomunikasi dengan orang yang lebih paham, pemerintahan pusat, pemerintahan daerah lainnya, mencontoh dan menginterpelasi penyakit Bandung Barat, apa yang perlu segera dikerjakan. Hanya saya sarankan ke Pak JJ, bekerja sekeras apapun, kalau di wilayah itu masih ada korupsi, sulit untuk maju. Jadi saya berharap Pak JJ memberantas korupsi aja dulu. Dan insya Allah membangun akan lebih lancar. Terima kasih. Itu ya, jadi itu adalah merupakan sebuah harapan daripada tokoh pemekaran Kabupaten Bandung Barat. Sudah kita dapat kesimpulan bahwa terkait dengan pergantian nama, ternyata salah satu tokoh Kang Ado ini menyampaikan bahwa itu adalah hanya sebuah tamparan keras bagi pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang kemudian disilokakan berdasarkan statement Kang Deddy Mulyadi bahwa itu adalah merupakan sebuah kondisi Bandung Barat saat ini yang harus berubah. Bukan nama yang harus diberubah, tapi pola pikir mungkin yang harus berubah. Dan kemudian harus ada komitmen yang kuat daripada Bupati Bandung Barat berbicara tentang bagaimana Bandung Barat ini bisa maju dan bisa mengentaskan sebuah kemiskinan. Terima kasih Kang, sudah berkomunikasi dengan kita, sudah ngobrol bareng dengan kita. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa ngobrol kembali berbicara tentang bagaimana Bandung Barat yang sesungguhnya. Oke, tanpa kebencian, tapi berdasarkan pada sebuah kejujuran. Terima kasih. Kecintaan untuk Kabupaten Bandung Barat. Warahmatullahi wabarakatuh. Cinta terhadap Bandung Barat.